Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Page of Cups. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Ya, penaklukan di dalam sebuah tujuan dan pencapaian, ya teman-teman. Penaklukan di dalam sebuah masalah dan pencapaian di dalam sebuah tujuan, itu maksudnya. Nah, jadi dari apa yang aku katakan tersebut teman-teman, ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ya dalam pekan ini bakal ada kabar baik, potensinya bakal ada kabar baik lah. Oke, bakal ada sebuah transisi kehidupan baru yang mungkin bisa saja akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Terlepas dari apapun itu, yang jelas bakal ada perubahan-perubahan yang positif loh. Kemudian, pada kartu yang kedua aku punya The Fool teman-teman. The Fool muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini, ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah tantangan kehidupan baru. Ya, tantangan kehidupan baru di sini mungkinlah ini sebuah perjuangan-perjuangan yang selama ini kamu lakukan. Contoh, ya, kamu ingin memulai sebuah usaha baru dan sudah kamu lakukan usaha baru tersebut teman-teman ya, bisnis baru nih. Ya, dan ketika kamu berharap bisnis yang kamu lakukan ini akan berhasil teman-teman. Ya nyatanya itu akan berhasil. Ya aku melihat memang akan berhasil. Karena ini ada pencapaian. Dan termasuk di dalam perihal pekerjaan ketika kamu memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ya, kehidupan asmara ataupun rumah tangga yang lebih baik. Jadi ada fase yang dimana kehidupan kamu tuh akan keluar dari zona-zona yang mungkin selama ini nggak baik, nggak nyaman, nggak aman, teman-teman. Kamu akan keluar dalam zona yang lebih baik lah, ya. Nah, kemudian aku punya King of Swords. Ada Raja Pedang. Raja Pedang di sini muncul hadir ya. Jadi terlihat sebuah sikap optimisme kamu, kepercayaan diri kamu, keyakinan di diri kamu, teman-teman, ya. Kamu orang yang memang sangat antusias, sangat ambisi banget lah ya ketika punya tujuan gitu. Mungkin ini juga yang membuat kamu tuh kuat. Mungkin juga ini yang membuat teman-teman Aquarius itu apa ya, teman-teman ya. Ketika dihadapkan dengan beberapa masalah ya kamu berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Ya, pada intinya dari energi-energi ini teman-teman, ya kamu harus mensyukuri lah ya. Bahwasanya perjuangan dan pengorbanan kamu ya pada akhirnya itu nggak sia-sia. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Sun. Sebagai energi penutup, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masa depan kamu tentang hari esok ya. Potensi peluang kamu akan benar-benar bisa bahagia, sukses ya, akan berhasil, akan memperoleh sebuah kemenangan, keadilan. Itu akan kamu dapatkan. Seperti ada sebuah doa kamu yang bisa saja terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman. Ya. Nah, ini juga mengenai tentang impian-impian terbesar kamu selama ini loh. Ya, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, aku rasa memang dalam pekan ini, apa yang mungkin selama ini menjadi tujuan terbesar kamu, ya, apa yang mungkin menjadi impian terbesar kamu, teman-teman, harapan terbesar kamu itu semua akan terwujud di sini. Seolah-olah kamu mendapatkan segala sesuatunya dengan cukup sempurna. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya.
kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan atau rezeki teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Pentacles. Ada kartu koin muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Melihat tentang bagaimana energi kartu pertama ini, ya jelas ini adalah sebuah kartu yang istimewa ya, teman-teman. Kenapa? Ya, aku melihat memang ada seperti rezeki yang sangat berlimpah ruah loh. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri ya, berpotensi akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Ya, keberuntungan, ada kelimpahan materi, rezeki. Oke. Next, pada kartu yang kedua aku punya Nine of Wands. Ada 9 tongkat. 9 tongkat ini muncul hadir teman-teman. Melihat tentang bagaimana kehidupan kamu selama ini ya. Kalau dikatakan memang ya selama ini kamu sudah cukup baik ya teman-teman, berjuang. Kamu sudah cukup baik berusaha semaksimal mungkin. Meskipun memang selama ini kamu selalu menemui beberapa kendala dan masalah. Dan terkadang sesuatu hal yang sudah kamu benar-benar perjuangkan banget. Ya kan, sudah banyak berkorban tetapi kamu belum mendapatkan apapun gitu loh. Malah yang ada kegagalan dan kekecewaan. Ya contoh di dalam bisnis lah ya. Mungkin kamu membangun bisnis dengan modal yang sangat besar ya kan, dengan tenaga semua ya teman-teman kamu fokuskan terhadap bisnis dan usaha kamu tersebut. Namun memang apa yang kamu rasakan itu nggak sesuai dengan harapan kamu teman-teman. Ya mungkin itulah sebuah transisi kehidupan ya, ataupun sebuah record di dalam kehidupan kamu. Nah, ya, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, seperti apa yang aku katakan pada kartu pertama ini, teman-teman, tentang bakal ada sebuah kelimpahan materi rezeki yang akan kamu peroleh. Dari kartu ketiga ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana adanya ikut campur tangan Tuhan. Aku punya Temperance, ya. Adanya ikut campur tangan Tuhan loh di sini, teman-teman. Ya, ketika ada ikut campur tangan Tuhan, ya jelas, ya, pada fase ini akan begitu banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka jalan keresahan kamu akan terbuka lebar. Jadi nggak ada yang sia-sia juga sebenarnya. Artinya ini kesuksesan dan keberhasilan yang tertunda, teman-teman. Ya Tuhan hanya ingin melihat kamu tuh lebih bersabar ketika Tuhan memberikan kamu sebuah ujian dan cobaan. Ketika kamu mampu untuk melewati segala sesuatunya dengan sangat baik, teman-teman, maka ya kun fayakun. Ya, semoga masalah rezeki keuangan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius ya dalam pekan ini, bulan ini dan bahkan di tahun 2025 ini bisa lebih baik ya, bisa lebih berlimpah ruah. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya? Nah, aku punya Three of Swords, 3 pedang, teman-teman. Kemudian ada Two of Wands ya, 2 pedang dan aku punya Six of Wands. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Jadi memang dari ketiga kartu ini mohon maaf ya, energinya sangat buruk banget, negatif banget, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Ada pengkhianatan di sini. Kekecewaan, kegagalan, kesedihan. Dan saat ini ada sebuah energi yang membuat dia lebih terfokus, ya. Gitu loh. Yang membuat dia berpaling. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut, teman-teman. Mohon maaf, mungkin nggak semua. Dan semoga tidak ada, ya. Tetapi karena kita membaca terkait dengan sebuah energi, secara visualisasi ya seperti itu, ya. Nah, ternyata memang ada hadir pihak ketiga yang selama ini mungkin selalu mengincar dia, ya ingin menginginkan dia dari kamu, merebut dia dari kamu, teman-teman. Ya apa sih tindakan yang dia lakukan? Mungkin ya banyak gitu ya. Ya bisa jadi dia menggunakan magic kah? Ya seperti itu teman-teman. Karena melihat dari energi ini sih, dia sudah sama sekali tidak mengingat kamu, keluarga kamu. Ya, dan bahkan ketika ada saran yang diberikan untuk dia, teman-teman, dia seolah-olah memang menolak tentang hal-hal baik tersebut. Jadi ini yang mungkin mendasari tentang bagaimana energi magic itu sedang bekerja, teman-teman. Ya, tentunya dari si pihak ketiga. Oke, semoga segera membaik ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi
kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran dalam pekan ini ya? Wow, aku punya Four of Wands, 4 tongkat, ada Three of Cups, 3 cangkir, dan aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Luar biasa. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Aquarius, tentu dari ketiga kartu ini sangat menggambarkan tentang hal yang sifatnya keberuntungan. Ya, keberuntungan kamu mengenai tentang hubungan ini tentu sesuatu hal yang harus kamu pertahankan, teman-teman. Ada sebuah indikasi potensi ya, teman-teman, bahwasanya hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Masa-masa yang cukup sulit mungkin selama ini sudah berhasil kamu lewati dan pada akhirnya kebahagiaan itu sudah benar-benar menanti kamu, teman-teman. Ya, sebuah hubungan yang kamu jalani selama ini tentu sesuatu hal yang memang cukup berat ketika memang begitu banyak tantangan juga yang hadir gitu. Tetapi pada akhirnya apa? Berkat kegigihan kamu, kesabaran kamu, kerja keras kamu, teman-teman, pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Amin ya, paling tidak memang hubungan kamu berpotensi berpeluang akan langgeng, teman-teman. Ya, semogalah ya sesuai dengan harapan dari teman-teman Aquarius. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Knight of Wands, kesatria tongkat. Kemudian aku punya Death. Kemudian aku punya The Hierophant. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang jomblo dan single, ketika kamu berharap ya kamu teman-teman segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, sebenarnya peluang potensinya itu ada ya teman-teman. Ya, aku melihat ada sebuah energi. Ada dua energi yang bakal mendekat dalam waktu dekat ini. Ya, energi pertama adalah energi dari kehidupan masa lalu kamu yang sepertinya dia menyesal dengan segala hal yang mungkin selama ini terjadi. Mungkin terlihat kamu lebih baik, mungkin terlihat dari kondisi ekonomi kamu lebih bagus, mungkin terlihat dari penampilan kamu yang lebih cantik, menawan ya, lebih ya pokoknya lebih wow banget ya teman-teman. Itu membuat dia jadi penyesalan dia ini bukan karena sesuatu hal yang sifatnya datang dari hati yang tulus, tetapi memang karena visualisasi ya. Jadi hati-hati kalau berbicara masalah energi lama, tetapi aku juga melihat seperti bakal banyak energi yang mendekat loh teman-teman ya. Energi mendekat ini termasuk dari energi lama dan energi baru gitu. Tetapi waspada juga sih, karena energi baru di sini bukan berarti akan positif, tidak. Teman-teman ya, tetap harus waspada dan hati-hati banget kamu. Karena biasanya sih apa ya? Seperti ada sebuah maksud-maksud dan tujuan tertentu deh, teman-teman. Memang secara energi kamu luar biasa gitu ya. Ya, energi yang benar-benar sangat mempesona, teman-teman. Ini yang membuat sepertinya banyak penaklukan yang berhasil kamu capai di situ, ya, ataupun banyak hal-hal yang berhasil kamu taklukkan di situ. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Cups, ada Ratu Cangkir. Kemudian aku punya Four of Cups, ada 4 cangkir. Dan aku punya Judgment, teman-teman. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, apakah energinya positif, gitu ya. Sebenarnya melihat tentang bagaimana energi itu bekerja, ya, berbicara dari ketiga kartu ini, teman-teman. Ya kalau dikatakan energinya positif, cukup positif sebenarnya. Ya, aku melihat karena ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Seperti memang Tuhan sudah menakdirkan hal-hal yang baik untuk kamu ya. Dan di sini memang aku melihat tentang bagaimana keraguan kamu nih. Padahal dia orang yang sebenarnya cukup berkomitmen. Ya, mungkin ini ada kaitannya sih dengan apa ya kesabaran kamu, penantian kamu selama ini. Ataupun mungkin juga terkait dengan yang namanya doa-doa kamu selama ini, teman-teman. Ya, pada akhirnya penantian panjang kamu pada akhirnya mungkin upaya ikhtiar kamu ya akan berujung dengan hal-hal yang sesuai dengan harapan kamu, tentunya itu kedekatan dengan seseorang yang akan membawa sebuah perubahan ataupun dampak yang sangat positif ya. Next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman. Oke. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar ya. Aku punya tanggal 14, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 6,
tanggal 5, tanggal 18, 27, tanggal 9, 20, 31, 12, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.